Selanjutnya pemateri kita akan sudah hadir, yakni Dr. Ahmad Jalaluddin. Kepada beliau silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Terima kasih Mbak Nadia. Salam hormat kepada guru saya Dr. Aji Dadi Mulawarman. Sehat Pak Aji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya senang sama beliau ini, manusia yang sangat produktif ya, produktivitas intelektual dan juga produktivitas berupa karya-karya nyata sangat luar biasa. Semoga bisa kita tiru langkah beliau meskipun sibuk, tapi produktivitas intelektualnya sangat luar biasa. Dan juga kepada Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati. Membaca hikmah kontekstual Al-Quran ini ya berbeda ya dengan penjelasan-penjelasan para ahli tafsir, berbeda dari sisi metodenya, kemudian juga berbeda pula dari fokus dan penekanan terhadap ayat tersebut. Ya, ada perbedaan metode, kemudian perbedaan fokus dan juga perbedaan hasil nanti tentunya. Ini sangat menarik kalau saya membaca kitab ini atau buku ini terkait dengan surat Al-Asr ini. Masih ingat dulu ketika SD atau SMP saat selesai pelajaran itu kita membaca ayat ini ya. Kita akhiri pertemuan ini dan kita baca surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Biasanya membaca ya. Ya, kalau para sahabat itu punya tradisi bukan membaca bersama-sama, tapi tradisi yang dibangun itu adalah saling membacakan. Ya, saling membacakan. Ya, karena membaca dengan saling membacakan sepertinya berbeda. Membaca sendiri dan dibacakan itu juga berbeda. Rasulullah SAW itu sangat senang ya, mendengar bacaan itu. Pernah dibacakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang paling sering dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang dalam bahasanya Pak Haji itu ya masuk ke dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, saya membaca ini terasa kalau Pak Haji membacakan surat Al-Asr kepada saya. Ya, sehingga saya dapat mendapatkan banyak manfaat dari beliau. Poin-poin penting yang bisa saya tangkap begini Bapak Ibu. Pak Haji ini berangkat dari satu hakikat terhadap kitab Allah itu bahwa Al-Quran itu merupakan kitabul haya, kitab kehidupan. Sebagai kitab kehidupan ini saya jadi teringat dengan cerita seorang syekh ya. Beliau pernah bercerita begini tentang di negaranya ya, di Mesir, di kampungnya. Beliau bilang begini, dulu di masyarakat saya ya, kalau maghrib sampai isya itu dari rumah ke rumah terdengar dengungan seperti dengungan lebah. Yang terjadi itu bukan lebah yang mendengung dari rumah-rumah tersebut, tetapi bacaan-bacaan Quran dari maghrib sampai isya itu, kata beliau. Tetapi sekarang hal itu jarang lagi terjadi. Justru yang terjadi itu begini, kalau dari sebuah rumah itu terdengar bacaan Al-Quran, pertanyaan yang muncul itu adalah siapa yang meninggal? Kata beliau, jadi Al-Quran sekarang itu menjadi kitabul mamat la kitabul haya. Kitab kematian bukan kitab kehidupan. Nah, cerita ini menarik ya. Makanya saya dengan teman-teman itu membuat yayasan itu Ihyaul Quran, menghidupkan Al-Quran. Al-Quran itu hidup sebetulnya ya. Tetapi kemudian dalam realitas kehidupan tadi digunakan untuk bacaan-bacaan saat orang itu meninggal. Ya, ini tidak salah ya. Tetapi
esensi yang ingin dihadirkan dan termasuk juga yang disampaikan oleh Pak Haji ini adalah menghadirkan yang sesungguhnya dan sejatinya. Bahwa Al-Quran itu adalah kitabul haya, la kitabul mamat, kitab kehidupan, bukan kitab kematian. Nah, kitab kehidupan ini juga beliau tekankan, yang dimaksud dengan kehidupan di sini kehidupan yang bagaimana. Karena dalam pandangan sementara orang, dan ini yang banyak digugat oleh beliau, ada yang memaknai kehidupan hanya sebatas kehidupan material, kehidupan sekarang dan kedisinian, saat di dunia saja. Tapi bagi beliau tidak, kehidupan itu adalah kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang, kehidupan yang akan datang, bahkan yang akan datang itu tidak sebatas yang terjadi di dunia ini, tetapi hingga di akhirat kelak. Yang dengan istilah beliau itu kalau tidak salah ya, masa tanpa masa, atau betul atau salah saya nggak tahu apakah seperti itu. Nah, ya, masa tanpa masa. Nah, hanya memang untuk membaca buku ini perlu diulang-ulang dan perenungan. Sebetulnya Al-Asri itu kalau di masyarakat kita itu kan ayatnya pendek dan mudah serta simpel. Tetapi Pak Haji ingin menyampaikannya karena ada hal penting yang ingin disampaikan tidak untuk masyarakat secara luas, tetapi ada segmen tertentu dari masyarakat itu dengan pendekatan-pendekatan ilmiahnya yang perlu dijawab oleh beliau dengan buku ini dan dengan metode tertentu yang bisa diterima oleh mereka. Ya, sebetulnya wal asri innal insana lafi khusr dari si terjemah kita paham semua dan sangat simpel. Yang penting kita itu iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran, selesai. Tetapi dengan di sini ya, sekali lagi kalau orang-orang saya sendiri juga kalau membaca sekali itu ya memang baru baca sekali juga, tapi yang sudah saya baca yang sudah baca 2 kali. Ini perlu perenungan yang cukup mendalam ya, perenungan cukup mendalam karena beliau menulisnya juga melalui perenungan, membacanya juga harus merenung juga, jadi nggak bisa. Dan Al-Quran begitu juga, Al-Quran itu juga perlu dibaca dengan perenungan pula. Ya, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, atau kalau dalam bahasa ayatnya itu dengan tadabbur. Nah, kalau dikatakan tafsir, ini kalau saya melihat bukan pada tafsir, tapi pada sisi tadabbur itu dengan metode ini ya, dengan hikmah kontekstual. Ya, hikmah kontekstual. Jadi sekali lagi, Pak Haji ini ingin memastikan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Kitab suci, kesuciannya tidak hanya saat berada di Lauhul Mahfudz atau juga fis sama'id dunia, tetapi kesuciannya saat turun di muka bumi pun juga demikian. Termasuk juga ketika termaktub di dalam mushaf juga demikian. Sakral Pak Haji ya. Makanya kemudian ketika kita membacanya juga diperintahkan dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Suci bukan hanya suci fisik yang dibasuh melalui wudhu, tetapi suci pula hatinya. Karena kalau tidak suci hatinya ada terhijab, terdinding, tidak mampu menangkap pesan-pesan itu. Nah, berangkat dari kesucian, kemudian juga berangkat dari hakikat sebagai kitabul haya, beliau memilih metodenya dalam proses pembacaannya. Dan yang saya lihat di sini, membaca Al-Quran bagi Pak Haji itu bukan sekedar untuk mendapatkan pahala, apalagi tadi dihadirkan dan dibaca saat ada kematian, ya kitabul mamat tadi itu. Dalam tradisi orang-orang soleh dulu membaca Al-Quran itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, al-qira'atu lil ilmi, membaca untuk mendapatkan ilmu. Karena di setiap kata yang diturunkan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya itu terkandung ilmu yang kalau diselami sangat luar biasa. Dan yang diselami oleh Pak Haji ini kan tentang al-asr. Jadi kata al-asr itu diselami sehingga kemudian menemukan ilmu yang sangat luar biasa. Dibanding dengan ketika kita membacanya, yang boleh jadi kemudian orang memahaminya al-asri ini adalah waktu asar atau sholat asar.
Sehingga ada tafsiran yang seperti itu. Meskipun kalau Sya'rawi itu mengatakan sebetulnya wal asri itu bukan waktu sholat asar atau sholat asar itu sendiri. Tetapi yang dimaksud dengan al-asr ini adalah al-muddah az-zamaniyah. Terkait dengan masa, terkait dengan waktu. Dan waktu ini bukan hanya waktu saat ini. Kalau dalam bahasanya Pak Haji itu, waktu masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang hingga masa tanpa masa tadi itu. Yang kemudian ukuran kecerdasan seseorang itu dinilai oleh jangkauan yang bersangkutan terhadap masa tanpa masa itu. Kalau dalam bahasa hadis Nabi SAW, orang yang cerdas itu adalah menyadari kelemahan diri dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Ya, untuk masa tanpa masa tadi itu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa membaca Al-Quran itu ada lil ilmi, kemudian lil amali. Ada kritikan dari kalangan orang-orang saleh dulu mengatakan begini. Umat Islam itu diperintahkan untuk mengamalkan Al-Quran. Ternyata mereka menjadikan bacaan itu sebagai amalan. Ya. Jadi membaca Al-Quran dijadikan sebagai amalan. Padahal mengamalkan Al-Quran itu bukan bacaan, tapi membaca tetap diperintahkan. Ya, tetap diperintahkan. Nah, artinya tidak sekedar membaca yang tertulis dan yang berupa kumpulan-kumpulan huruf kemudian terlontar melalui lisannya, tetapi di balik kata itu ada pesan ilmu tadi yang pertama, dan yang kedua adalah apa yang harus dilakukan kemudian. Ya, dilakukan kemudian. Nah, ini lil amali. Baru kemudian ada lil tadabburi untuk merenung, kemudian baru yang keempat itu lil ajri untuk mendapatkan pahala. Nah, fokus di masyarakat ketika membaca Al-Quran tadi ya, ada yang lebih difokuskan pada untuk mendapatkan pahala. Tidak salah sebetulnya dengan membaca satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Tetapi ada hal yang penting yang kemudian hilang kalau tidak diperhatikan. Nah, itu disampaikan oleh Pak Haji dalam buku ini pesan-pesannya. Diupayakan mendapatkan ilmu di balik kata yang tersebut dalam Al-Quran. Kata al-asr saja, ilmu apa yang kita dapatkan, dan itu digali oleh beliau di sini. Ya, jadi berangkat dari kesucian ayat, kemudian berangkat dari Al-Quran sebagai kitabul haya, kitab kehidupan, dengan qiraah yang tidak sebatas untuk mendapatkan pahala, tapi untuk mendapatkan ilmu dan sebagainya. Beliau kemudian memilih metode. Metodenya berupa hikmah kontekstual. Kontekstual ini berbeda ya dengan yang dimaksud oleh beberapa peneliti sebelumnya terhadap Al-Quran itu, beda dengan Arqon, beda dengan Said, beda pula dengan Hasan Hanafi dari oksidentalismenya, beda pula dengan pemikiran-pemikiran Barat yang hanya memandang kekinian saja, ya, memandang kekinian saja dan apa yang terjadi saat ini untuk kemudian masa depannya, dan itu pun juga masa depan yang terbatas. Walaupun sebetulnya mereka menggunakan masa lalu juga ya untuk menyiapkan masa depannya, tetapi masa depan yang terbatas. Nah, ini kalau saya membacanya seperti itu. Nggak tahu apakah salah apa tidak, nanti Pak Haji yang akan kembali membacakan Al-Asr kepada saya secara daring di sini. Setelah membacakan untuk saya Al-Asr dalam kitab bukunya ini. Ya. Kemudian kalau dalam tafsir itu begini, ada huruf sumpah ya, ada huruf sumpah yang disebut dengan qasam, kemudian ada muqsam bihi. Muqsam bihi ini objek yang dijadikan sebagai sumpah, kemudian ada muqsam alaih, berita yang ingin disampaikan atau pesan yang disampaikan. Ya. Yang diulas oleh Pak Haji ini terkait, kalau kata kosamnya tidak diulas oleh beliau. Wal asri, huruf wahnya itu tidak diulas. Kalau misalnya diulas, ini sangat menarik karena Pak Haji ini suka mengulas angka-angka dan huruf-huruf. Beliau termasuk yang penganut mazhab adanya al-i'jaz al-adadi. Al-Ijaz al-Adad itu mukjizat angka ya, mukjizat angka. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mendalami tentang mukjizat angka itu juga dilakukan oleh Dr. Kahil ya, seorang pakar
mukjizat ilmiah di dalam Al-Qur'an. Itu kalau tidak salah kahil bisa ditilik itu di kahil7.com, kahil7.com. Beliau banyak mengulas tentang keserasian ayat, keserasian surat dengan angka-angka yang kemudian menyatakan Al-Quran itu bukan pendapat Nabi Muhammad. Al-Quran itu bukan pemikiran beliau, tetapi Al-Quran itu suci. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, suci saat ada di Lauhil Mahfud, saat ada di Sama'id dunia, bahkan juga saat ada di dunia ini. Ya. Terkait dengan di sini juga banyak diulas oleh beliau, ya, Al-Ijaz Al-Adadi itu, ya, angka 4 beliau ulas. Saya nggak tahu kenapa kok angka 4 yang diulas oleh Pak Haji, apakah karena 4 itu syar'i dan lain sebagainya, wallahu a'lam bishawab. Huruf ba, kemudian Al-Asr, ya. Al-Asr ini juga diulas oleh beliau, ya. Bukan hanya beliau menolak beberapa pandangan yang sangat-sangat sekular, yang memisahkan kehidupan akhirat dengan dunianya dan hanya melihat kehidupan hanya sebatas dunia ini dengan menilik dari kata-kata Al-Asr itu. Sudah sampaikan tadi, sudah saya katakan, Al-Asr itu kehidupan masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, bahkan juga masa tanpa masa wal asr itu. Kalau di dalam sumpah dalam Al-Quran itu ada huruf sumpah, kemudian ada muqsam bihi yang dijadikan penguat, yaitu al-asr, dan beliau banyak mengulas al-asrnya ini. Tetapi untuk yang muqsam bihi, ya, pesan yang ingin disampaikan yang didasari pada sumpah ini sepertinya mungkin ada yang tertinggal atau belum diulas oleh beliau. Adanya sumpah itu, kalau dalam penjelasan Syekh Sya'rawi, biasanya karena ada pengingkaran. Dan pengingkaran itu diungkap di sini oleh Dr. Aji, dan kemudian pengingkaran itu diluruskan. Ya, mungkin bukan diluruskan, ya. Beliau mencoba untuk mengkritisi pengingkaran itu. Ya, jadi kalau ada qasam atau sumpah dalam Al-Quran biasanya karena ada pengingkaran yang itu kemudian oleh Allah diluruskan. Nah, di antara pengingkaran yang diluruskan oleh Dr. Aji itu yang pertama tadi, ya, Al-Asr itu. Ya, kehidupan yang sekularistik yang hanya melihat sebatas duniawi semata, duniawi dari si persepsi bahkan aksi dalam segala bidangnya, dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya yang hanya berorientasi duniawi. Nah, itu diluruskan, ya, karena ada pengingkaran tadi, ya, kemudian diluruskan dengan sangat mendalam untuk membuktikan bahwa Al-Asr itu bukan sekedar saat ini dan kedisinian semata, tetapi hingga masa tanpa masa tadi itu. Ya. Nah, kemudian fokus Pak Haji pada sisi ini, pada sisi muqsam bihi ini. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari latar belakang beliau sebagai pakar akuntansi syariah, menarik kalau misalnya, ya, terkait dengan muqsam alaihnya itu juga diungkap. Apa itu innal insana lafi khusrin? Sesungguhnya manusia itu merugi. Mungkin, ya, rugi, untung dan sebagainya sudah banyak beliau tulis di artikel atau buku yang lain. Ini kayaknya menarik tadi kaitannya dengan angka-angka yang 4 tadi itu, kemudian dikaitkan dengan kerugian, kemudian dilihat dari pemikiran-pemikiran akuntansi untuk melihat untung rugi dan sebagainya. Itu perlu lebih menarik sepertinya, ya, lebih menarik. Al-khusr innal insana lafi khusrin. Muqsam bihinya itu ada beberapa hal, muqsam alaihnya beberapa hal. Satu, konsep al-khusr, kemudian konsep iman, konsep amal soleh, kemudian tausiah bil haqi dan tausiah bis sabr. Iman beliau ulas, ya, dengan tauhid, kemudian ketemu dengan Ijaz Adadi yang angka 1 itu. Selanjutnya kemudian wa amilus sholihat itu juga beliau kupas sedikit. Yang agak luas beliau kupas itu adalah sholat yang beliau
menggunakan kata iktidal untuk mewakilinya. Biasanya kalau dalam bahasa Al-Quran, sholat itu diwakili dengan bahasa-bahasa ruku atau sujud. Ya, irka'u ma'arroke'in. Ya, rukuklah bersama orang yang ruku, atau kemudian wasjud waqtarib sujud. Tapi menarik ketika Pak Haji menggunakan sholat itu dengan simbol atau menyimbolkan sholat itu dengan iktidal, yang berarti keseimbangan. Ya, yang berarti keseimbangan. Jadi inti pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjaga keseimbangan itu. Ya, keseimbangan. Kehidupan yang sekuler itu tidak seimbang karena berpikir sebatas asr atau mudah zamaniyah tertentu pada saat ini saja tanpa melihat yang lainnya. Ya. Sehingga kemudian kehidupan cenderung sekular, kemudian dihadapkan pada persoalan-persoalan duniawi semata, tidak diorientasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya sholat ditampilkan dengan iktidal, ini menarik ya. Tapi ada hal lain yang sepertinya bisa diungkap lebih lanjut ya. Sabar hanya sedikit yang perlu sampaikan dengan mengangkat cerita Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi meskipun hanya cerita itu yang diangkat, ini mewakili satu tantangan kehidupan yang sangat kompleks. Artinya meskipun hanya cerita itu, beliau ingin berpesan sebetulnya bahwa kesabaran itu bukan hanya sebatas sabar ketika kehilangan orang yang disayang atau kehilangan sesuatu saja ya. Tetapi kesabaran itu terkait dengan saat berhadapan dengan tantangan-tantangan dakwah, kemudian sabar dengan penyakit yang diderita, sabar menghadapi kondisi keluarganya, dan lain sebagainya. Jadi dari cerita itu sebetulnya sangat lengkap yang beliau ingin beliau gambarkan. Sabar. Tetapi sabar ini juga kalau dalam kajian tazkiyatun nufus sebenarnya sabar itu juga kontekstual ya, mereka dalam menjelaskannya. Ini lebih lengkap kalau misalnya sabar yang kontekstual itu seperti apa. Kalau dalam kitab tazkiyatun nufus itu diantaranya begini, sabar itu sangat kontekstual, tergantung situasi dan kondisi dalam pemaknaannya. Kalau situasinya itu berperang, maka makna sabar itu adalah asyaja'ah. Makna sabar itu keberanian. Jadi kalau pas perang kemudian ada orang yang berani, itu adalah sabar. Demikian pula ketika berhadapan dengan misalnya ini saya lihat ada Husnul ini sedang menulis disertasi. Husnul ini kalau misalnya sabar ketika menulis disertasi, ya meskipun bolak-balik ketika berhadapan dengan Bu Ari sana dibaca lagi, itu sabar, tetap maju, itu namanya sabar secara kontekstual ya, tetap tekun dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, sabar itu adalah kreatif di dalam mengelola realitas yang ada. Ada yang kita masih menunggu jabaran lebih lanjut terkait dengan muqsam alaih ini, terkait dengan tawasau bil haq ya. Al-haq ini kalau Dr. Aji yang mengulas kayaknya lebih menarik ya. Kalau saya yang menyampaikan mungkin tidak menarik. Makanya kita tunggu saja beliau nanti menyampaikan al-haq itu apa dan bagaimana kontekstualisasi dari al-haq dalam perspektif hikmah kontekstual ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak banyak karena saya di sini statusnya ingin mendengar bacaan dari Pak Aji, bukan membacakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas pemaparannya Dr. Ahmad Jalaluddin. Masya Allah, dari dua pemateri kita pada pagi hari ini semakin menggali lebih dalam bahwasanya pemaknaan al-asr ini tidak hanya dapat dikontekstualisasikan dalam diri kita sendiri, tapi juga semakin dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.